Udah bisa kita mulai, Pak. Boleh Pak, aman Pak. Lanjut ya. Boleh Pak. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Siap. Hari ini kita akan training untuk modul warehouse purchase dan finance untuk RS. Nah, sini kita akan mulai untuk bahan percontohan kita pakai PKS yang dibekam ya, Pak. Nah, untuk master data kan sebenarnya kan untuk PKS nggak ada boleh input ya. Jadi master data ini kan HO yang input. Jadi kita ini skip aja ya, Pak. Untuk barang, satuan, supplier, kelompok ini kan yang input orang HO-nya. Iya Jadi betul Pak, kita betul. langsung mulai dari purchase dulu ya Pak. Karena master data ini nggak ada, kita mulai purchase aja dulu. Purchase Baik, ini baik. kita mulai untuk PR. Kita mulai PR. Di sini ada PR. Jadi ini ada PR yang dipakai untuk di PKS. Ada namanya PR traksi, PR maintenance, PR lab, dan PR umum untuk bahan-bahan yang dipakai secara umum di kantor gitu kan Pak. Nah, cara penginputannya kita pertama sini di sini kan ada tabel di atas nih. Ini adalah item rincian. Item rincian yang mau diajukan pembelian. Jadi artinya PR ini adalah barang-barang yang akan dibeli oleh HO gitu. Jadi ini bukan dibeli lokal, barang yang akan dibeli HO. Contoh kita tes barang-barang yang mau dibeli dan di sini dipakai karena kan traksi kan. Berarti traksi ini kita pakai untuk unit mana? Apa namanya? Untuk unit traksi atau alat berat itu di mana yang pakai kita. Contohnya di sini saya pakai di sini. Nah, selanjutnya ini kan item pertama. Berarti kita bisa buat beberapa item, nggak mesti satu. Kita isi lagi, kita mau mengajukan pembelian untuk ini, contohnya. Kita isi 10. Selanjutnya kita pilih unit yang untuk dipasangkan gitu. Ini bukan realisasi, cuman untuk apa rencana lah gitu. Rencana yang bakal dipakai ke unit mana gitu. Nah, setelah rincian ini diisi semua, setelah cukup, lanjut kita masuk ke form kedua. Form kedua ini adalah untuk menyimpan, untuk menyelesaikan PR-nya. Jadi tanggalnya kita isi sesuai tanggal PR-nya, terus jamnya juga, dan nomor ini otomatis. Lalu ini kita isi prioritas untuk pembelian HO. Jadi orang HO-nya bisa tahu ini pembeliannya urgent atau normal gitu. Kalau misalnya urgent, kapan rencana mau dipakai secepatnya gitu. Tanggal 17, biar orang HO-nya bisa perkirakan untuk membeli secepatnya gitu. Nah, ini udah tersimpan. Selanjutnya kan udah tersimpan tuh. Kalau kita mau lihat PR traksi berarti kita harus masuk ke sini daftar PR traksi. Di sini hasil inputannya. Kita cek. Nah, ini adalah nomor ini yang pertama ini ya. Ini adalah validasi gudang. Di sini ada validasi gudang, manajer dan GM. Jadi PR ini nggak bisa nampak di HO kalau validasinya belum oke semua. Nah, di sini nanti ada tugasnya untuk validasi. Jadi selanjutnya setelah masuk dari validasi kita lanjutkan ke ini ya dulu ke PR maintenance. PR traksi tadi udah, lanjut PR maintenance. Sama juga sebenarnya seperti traksi, cuman bedanya dia di unit. Kalau di maintenance ini unitnya adalah stasiun-stasiun yang di PKS itu. Ada stasiun press, boiler, kernel, klarifikasi gitu. Di WA aja. Di stasiun-stasiun yang ada di pabriknya. Cara inputnya sama juga, nggak ada bedanya, cuman beda stasiun tadi deh. Contohnya kita tes data aja ya. Data. Gimana Bu? Ada yang nanya? Lanjut nih ya. Oke, lanjut. Tes pembelian untuk maintenance sekitar 5 dipakai di stasiun mana gitu. Kita tengok stasiun yang dipakai sini aja contohnya. Nah, selanjutnya kita tambah lagi ya. Kita tes tambah lagi untuk pembelian. Ini ya contohnya aja lagi.
Oke, kita tes input dua aja dulu untuk PR maintenance. Selanjutnya setelah item rincian yang udah kita selesaikan, langsung seperti tadi kita masuk ke headernya untuk menyelesaikan PR ini. Kita input tanggalnya, terus nomor yang otomatis, prioritasnya juga kita isi kalau normal, terus expected date-nya kita rencanakan kapan mau dipakai, Itu kayak mana? kita simpan lagi. Ada begini. Ada begini. Nah, jadi udah selesai inputannya. Selanjutnya kita cek di daftar PR maintenance. Inilah hasil inputan kita ya. Di sini kan statusnya pending, pending, pending. Nah, kita harus menunggu validasi dari 3 user ini. Nah, sini kan pertama gudang. Berarti kan kalau di situ ada orang gudang juga. Ada ya. Ada Pak, ada. Pertama kan kita validasi PR oleh gudang. Di sini menunya validasi PR. Pertama PR yang tadi kita input adalah ini tes input yang pertama. Jadi orang gudang itu bisa melihat barang yang mau dibeli itu apa. Kita lihat detail di sini, klik tombol detail. Nah, di sini orang gudang bisa merevisi. Selanjutnya di ini kan PR dibuat 5. Rupanya orang gudang jangan 5 lah gitu. Agak lebihkan sedikit, kasih 8. Simpan. Kenapa dirubah gitu? Jadi berbagi. Alasan Nah, perubahannya apa gitu? Diselah. Kan ini ada suaranya. itu dikerasin biar dengarnya sama. Nah, setelah ini dicek, udah diokekan, selanjutnya kita close. Nah, di sini ada tombol setujui. Jadi artis disetujuin PR ini untuk masuk ke validasi kedua. Kita simpan. Nah, tadi juga ada PR traksi ya. Nah, di sini ada pilihannya, kita buka traksi. Kita tampilkan. Nah, ini datanya. Datanya kita cek lagi. Jadi orang gudang ngecek dulu data yang di PR itu kan apa. Nih, contohnya 5, 10. Di sini, oh ini kebanyakan ini, kurangin lah ya kan. Jadi 7. Terus kita simpan. Terus alasannya kenapa dirubah? Kebanyakan. Nah, udah setelah oke, kita close. Selanjutnya setujuin. Kalau dia emang udah setuju. Nah, di sini lanjut ke bagian manajer. Di sini ada terbagi dua, manajer dan manajer traksi. Kalau manajer ini dia yang muncul adalah maintain, lab, dan umum. Jadi 3 divisi ini muncul ya. Dan kalau manajer traksi dia hanya seputar tentang yang traksi aja yang muncul sama dia. Nah, di sini kita pertama kita lihat mill manager, terus manajer juga lihat detail. Oh, rupanya manajer juga nengok ini kok 8 gitu. Ini kebanyakan kata manajer. Misalnya dikurangin manajer jadi 7. Dan ini juga ini kok cuma 7 jadi 9. 4. Manajer kebanyakan. Nah, ini kata manajer kurang. Dua. Oke. Nah, setelah dicek, di close, selanjutnya disetujuin. Oke, selanjutnya ke manajer traksi. Traksi juga tadi kan ada PR traksi. Di sini munculnya dia. Validasi level kedua, traksi. Ditengoknya, setelah ditengoknya kan baru lanjut disetujuin. Dan ini adalah manajer teknis, GM, yang dari HO. Jadi HO melihat, inilah data-data yang mau dibelikan. Pertama dari maintenance. Ini dia tes input kita tadi. Begitu juga dengan GM bisa merevisi apa yang dibeli gitu, apa yang mau dibeli. Di sini kita cek langsung okekan saja. Di traksi juga oke. Nah, kan sini dari 3 validasi udah selesai. Kita cek PR-nya. Pertama PR maintain. Ini dia. PR-nya udah oke semua. Kita lihat cetak. Jadi inilah datanya yang bakal jadikan PO sama orang purchasing di HO ya. Jadi ada 2 data di maintenance untuk dibeli. Selanjutnya, gitu juga dengan PR traksi. PR traksi, nah, dicetak juga sama gitu. Nah, dia datanya. Jadi kalau untuk orang PKS sebatas sampai PR aja, selebihnya itu orang HO nanti yang membeli. Jadi kan kita ini bahas untuk PR dan PO lokal saja. Jadi untuk penggunaan PR seperti ini aja. Ada pertanyaan Pak, Bu, untuk masalah PR?
Ada Pak. Ya Pak, Ya, dari MHL, Pak. Ingin bertanya, Pak. Ada yang mau tanya untuk masalah PR? MHL, Pak. Pak, ini kalau misalnya kita nyebut nih gitu ya, PR Trax ini ada 10. Nah, ini kan urutannya Hmm. kan nomor 1 ini kita hapus. Nah, itu saya coba kan kalau saya hapus, kalau saya save, yang nomor 1 tuh hilang Pak. Jadi nama urutnya tuh yang nomor 1 hilang. Jadi lanjut 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nomor urut ini maksudnya udah lagi nginput, Bu? Atau Sudah gimana? sudah disimpan kan, dia edit. Ternyata yang nomor 1 tuh salah nama. Jadi kan mau diganti kan, dihapus kan. Nah, itu bisa diganti di situ aja Pak atau dihapus Pak. Soalnya kalau saya yang buat sebelum itu harus dihapus Pak. Kalau dihapus itu pun nomor urut 1, misalnya nomor 1 nih yang diganti, hilang. Jadi nomor 1 itu hilang, terus nomor 2. Oh, jadi ini udah diinput, udah selesai input lagi nih ya. Sudah di, Dihapus gitu kan. Infonya mau uh, dihapus. ya, Jadi kan nomor 2. Ya pasti loncat lah, Bu, namanya dihapus. Kan datanya udah ada. enggak. Ya, Kalau salah Pak. kalau salah dia Pak. Kecuali gimana, Bu? Misalnya kan di PR atraksi saya ada PP 1 PR itu 10 tuh. 10 item, ternyata di nomor 1 itu salah Pak. Jadi mau saya hapus, mau saya ganti lah. Unit taruh di bawah mutasi karyawannya itu. Ini belum dapat saya ini maksudnya, Bu. Ini mau ngapus satu nomor atau ngapus barangnya aja? Satu barang. Barang. Satu barang aja. Ah, Oh, ini nggak ada play di bisa chat edit ya. Bisa. Mana ya? Beri. Contohlah kita tes lagi ya satu ya. nah, Kita tes input satu lagi. hmm. Yang Ibu buat itu udah selesai sampai simpan kan, gitu kan? Ya sudah sampai simpan. Udah sampai simpan ya. Oke, kita Ah. simpan dulu ya. Nah, ini kita simpan ya, Bu. Ah. Nah, berarti Ibu edit sini ya? Jadi Edit. Nah, edit. Nah, maksud Ibu hapus gini. ya nomor 1 mau diganti itu nah kayak apa Pak gantinya Pak? Misalnya kan Oh, kan harus dihapus, dia nggak bisa edit ya. Kan hapus kan? kalau misalnya dihapus berarti hilang dong nomor 1 Pak. Coba Pak hapus. Biasanya kalau saya Iya, kalau udah hapus, Ibu tambah lagi dengan barang yang sama gitu. Ini hapus. coba ya bisa Oh, boleh Ibu tambah lagi. Ibu tambah dengan barang sama, maksudnya dia nggak bisa ngedit. Dia hapus aja, input baru aja gitu. siapa? Input, maksudnya barangnya sama, nggak apa-apa. Barangnya sama, tapi ya input aja apa yang direvisi gitu. Tadi Nomor apa barang yang direvisi? Nomor urut hilang itu, Pak. nomor urutnya hilang Pak. Plus nomor 2-nya. Apa itu? Oh, ini nggak apa-apa, biar aja Bu. Biar aja nggak masalah itu. Itu cuma Oke, kirain ngaruh Pak. penomoran aja itu. Oke siapa? Nah, kalau nomor yang di sini itu abaikan aja. Ini kan cuma urutan data karena dihapus tadi kan. Itu nggak apa-apa. Nanti kalau Ya, ini baik tes aja satu ya. kita input ya, Oke siapa? kita tes. Nah, ini kan satu lagi balik ya. Oh, normal kembali ya berarti. Nggak masalah itu karena tadi ngapusnya dia halaman websitenya nggak refresh itu, nggak refresh jadi seakan-akan kok nggak ada gitu kan. Ya, Itu hilang program nomor. aja. Oke, Nggak oke. apa-apa. Oke, Pak, di copy Pak. Lanjut. Iya Pak. Apalagi nih Bu yang mau ditanya seputar Ada PR? lagi Pak, itu kan Ya. ada pilihan unit, Apa Pak? Nggak dengar. ada pilihan unit untuk barang tersebut mau digunakan ke unit mana. Mana ini? Ini. Iya. Nah, Nah, kalau Pak. satu barang itu digunakan Ini. Yang baru kan? Gimana Pak? Yang baru kan? Kurang jelas suaranya Pak. Kalau kita nggak masuk. Ya, yang baru. Baru kemarin gua daftar di email. Halo, gimana Pak tadi? Iya. ya Pak, ini kan saat input itu kan ada tujuannya untuk unit mana dipakai suatu barang. Iya Pak. Nah, contoh ini kan Hexan ini dipakai untuk light truck dump truk. Ya, contohnya gitu. Misal kalau kayak kawat las misalnya Pak, consumable kawat las itu dipakai
dipakai untuk berapa Hmm. unit mesin. Itu gimana? Nggak masalah kita ngambil salah satunya saja atau bagaimana gitu Pak? Sebenarnya ini PR ini kan untuk pengajuan Pak, maksudnya rencana dipakai, bukan realisasinya Pak. Jadi realisasi itu nanti waktu pengeluaran gudang, di situ baru benar-benar Betul. dikeluarkan untuk ini gitu. Kalau ini kan cuman perkiraan mau dipakai di sini, kenyataan nggak dipakai di situ nggak apa-apa gitu. Oke. Masih rencana gitu kan. Jadi rupanya yang kita PR kan ada 10 item, yang dipakai unit mobil ini cuma 3 item kan nggak masalah gitu. Realisasinya di gudang nanti waktu pengeluaran. Oh Jadi ya kalau kayak saat gitu kita nanti Bapak pengajuan. dirincikan di keterangan aja Pak, dipakai di sini 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 gitu. Oh ya siap. Oke Pak. Di keterangan nanti kan kalau ini kan cuma satu pilihannya kan, cuma satu kendaraan. Nah, kalau selebihnya Bapak Satu isi di keterangan. keterangan untuk unit ini unit mana gitu. Sip Gitu Pak. dia Pak. Nanti selebihnya nanti di bagian pengeluaran gudang untuk realisasi sebenarnya berapa dipakai barang itu gitu. Halo Pak. Oke Pak. Baik. Nah, ya Bu. Pak, dari saya mau nanya kan tadi kan untuk semua unit kan, di salah satu unit kalau untuk kawat las kan Pak. Contoh kalau kita pilih unitnya itu semua unit, gimana Pak? Semua unit maksudnya ini ya Bu. Ya kayak enggak contoh kayak Nggak kawat las masalah. kan. Bapak tadi kan kawat las, Iya. tapi kan kawat las Iya. itu kan dipakai untuk semua unit tuh Bu. Gitu. Ah, Nah, iya Bu. nah, kita kan nggak di sini kan harus milih satu. Terus di situ kan ada semua unit. Kalau saya pilih itu Ya. bisa Pak? Nggak masalah Bu, karena kan ini masih rencana, bukan realisasinya Bu. Jadi Ibu terangkan aja untuk dipakai di mana aja itu diketerangkan aja nanti selebihnya gitu. Oh, iya Pak. Jadi nanti ini rencana, cuman sebagai rencana jadi orang AO-nya nanti bisa lihat, oh untuk dipakai di sini gitu kan. Nggak mesti di situ juga kan, bisa jadi di tempat lain dipakai gitu. Ini rencananya aja, rencana pembelian berapa gitu. Ya baik Pak. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanya untuk PR? Jadi bisa kita lanjut dari PR ini ya. Oke lanjut Pak. Ya lanjut ya. Lanjut ya. Berarti PR ini nggak ada masalah ya cara Tunggu, Pak. inputnya. Eki, Tunggu Pak, Hah? ada pertanyaan dari Pak Kris Pak. iya Pak Eki, Ya Pak Kris. iya. Ya, Terima kasih Pak, waktu dan kesempatannya saya baru bergabung nih. iya. Pak, Iya Pak, mungkin sama-sama. bisa disonding kembali Pak mengenai pemisahan kamar traksi, kamar maintenance, kamar umum ini apakah boleh Pak, misalkan nih peruntukan traksi tapi kita ajukan di umum, peruntukan umum kita ajukan di traksi, boleh nggak kira-kira Pak? Kok kenapa gitu Pak? Karena kan udah dipisahin nih kamarnya. Kalau umum gitu, traksi gitu kan. Makanya Pak, kadang-kadang kan dari sisi kita kan kadang-kadang nggak tahu nih, kan satu barang kan bisa dipakai di traksi, bisa dipakai di maintenance, contoh oli dan grease Pak. Ya. Masalah. Iya sebenarnya nggak masalah sih Pak. Karena kan ini tetap ujungnya ini cuma rencana. Jadi yang tetap yang itu HO. Oh Tetap gitu. realisasinya kan di gudang nanti. Sebenarnya dipakai di mana? Oh berarti diizinkan ya Pak ya? Ya ini kan untuk pengajuan pembelian yang nanti bakal dibeli orang HO gitu kan. Jadi Oh, HO iya, lah yang Pak. memeriksa ini cocok nggak dibeli gitu. Untuk realisasinya di gudang. Gudang yang tahu berapa dipakai di sini, berapa dipakai di situ. Gitu. Baik Pak. Pak Kris. Lanjut Pak, silakan Pak. Pak Kris, alon-alon. Ini ada lagi yang tanya untuk PR? Oh, ini yang terakhir Pak. Kalau untuk Ya Pak. barang itu Pak, database itu untuk semua pabrik itu sama atau misalnya ada permintaan dari BL, nanti juga akan terbaca di MHL atau bagaimana gitu Pak? Enggak lah Pak, ini masing-masing Pak. Jadi kalau di PGL PGL semua gitu. Masa Nggak pindah-pindah datanya PKS. barangnya sekarang udah beda Pak, nggak kayak sistem kita yang dulu MySapri. Jadi database tiap pabrik itu berbeda, tiap itemnya berbeda, supply-nya berbeda. Jadi bisa tuh Pak. Oh wajar, soalnya kemarin saya ada permintaan mobil ban mobil Avanza yang di ASL sudah ada, tapi di sistem kita tidak ada gitu. Emang belum ada, jadi di requestkan lagi aja, nanti saya yang input Pak. Oh ya siap. Ya, oke. Dipahami ya Pak, jadi semua master data terputus Pak. Iya, Untuk semua master data kan
warehouse di sini kan yang megang orang HO ya. Jadi orang PKS pun nggak perlu apa juga sih untuk masalah barang itu HO nanti yang nentuin. Oke Pak, baik. Oke, ini PR selesai ya Pak. Kita lanjut ke PO lokal ya. Lanjut. Oke Pak, lanjut Pak. PO HO perlu juga nih kita bahas. Satu gimana? Yang HO, PR, udah bisa ya, Pak? Udah. Jadi PO lokal aja kita bahas ini Pak. Pak Kris gimana Pak Kris? Lanjut Pak, apa Pak? Untuk PHO kita bahas nggak atau nggak sah? Boleh dilanjutkan Pak. PO lanjut aja, Pak. Jadi lokal dulu ya, karena kan PKS yang belum paham Ya, kali ya. PO lokal boleh, Pak. Lokal aja. Jadi Ya. PR ini kan sebatas pengajuan yang diberikan PKS ke HO untuk diberikan gitu. Jadi orang PKS nggak perlu tahu lah orang HO bakal beli atau enggak. Cuma nanti orang PKS tahu laporannya ini ditolak atau diberikan. Jadi ada PR di laporan nanti. Validasinya udah oke semua, lanjut kita lihat laporan PR. PR-nya di sini laporannya ada rincian PR di sini. Jadi kalau orang PKS namanya rincian PR lokal. Bukan mana itu? Tampil. Jadi orang PKS bisa lihat barang-barang yang di-PR-kan dan statusnya gimana. Seperti ini kan. Kita lihat validasinya udah oke, terus PO-nya belum masuk nih. Macam seperti ini udah nih disetujuin dan ini nomor PO-nya. Nah, itu kan diberikan. Berarti kalau udah diberikan tinggal gudang menerima gitu. Seperti ini sudah diterima di gudang, berarti udah gudang penerimaan ya kan. Sorry, Kalau yang tolak, nampak dia tolak di sini. Puan, kalau misalnya nggak ngomong, di dulu aja nggak apa-apa. Oke, untuk laporan PR jadi letaknya di sini ya Pak. Rincian PR lokal. Terus ada juga namanya progres PR. Jadi progres ini maksudnya dia mengetahui berapa lama satu PR itu diselesaikan, divalidasi gitu. Pak Igi, sorry Pak Igi. Ya. Yang kami pembukuan minta tolong di-mute, Pak. Jadi, gimana Pak? Yang pembukuan minta di-mute, Pak. Di-mute. Di-mute. Udah ya? Siapa yang di-mute? Kali pembukuan, Pak. Oh, udah mute, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Soalnya tadi ya bercampur. Oh. Lanjut, Pak. Oke, ini lanjut ya. Jadi untuk progres PR ini menunya adalah untuk mengetahui PR itu berapa lama divalidasi. Jadi dari PR ke gudang itu 1 hari langsung validasi. Manajer belum langsung hari itu juga nih. Nah, seperti ini. PR ke gudang 1 hari, gudang ke manajer langsung, dan dari manajer ke GM 3 hari. Itu dia artinya. Cara bacanya seperti itu. Dan ini adalah untuk PO. Jadi PO-nya belum di PO nih. Kalau yang ada di PO, belum ada ya. Nah, seperti ini. Nah, dari mana artinya? Jadi seperti ini laporannya ya Pak. Untuk laporan progres PO, PR. Nah, selanjutnya kita masuk ke PO lokal. PO lokal bentuknya seperti ini. Sepertinya pun sebagian besar udah paham ya, karena saya lihat udah mulai input. Oh, belum ada, kan belum ada ya. Oke, kita mulai form PO. Di sini ada form PO ada 2. Jadi ada form PO secara umum dan form PO untuk khusus traksi. Jadi ini dibedakan. Jadi ada namanya dia ada manajer traksi kan. Jadi karena ada manajer traksi kita pisahkan menunya. Cara inputnya seperti ini. Jadi ini salah satu ini adalah barang dan jasa. Jadi jasa ini harus apa namanya barang atau jasa. Jadi salah satu diisi, nggak mesti dua-dua. Jadi kalau barang kita pilih barang yang mau dibeli, terus kita isi quantity yang mau dibeli berapa, harganya berapa, tulis di sini. Lanjut, isi. Terus dikenai PPN atau enggak? Kita checklist nih. Checklist berarti kena PPN. Tambah. Selanjutnya kita beli solar. Nah, jadi 5.000. Nah, checklist.
Lalu ada juga kita buat jasa, ongkos kirim solar. Nah, kalau dia jasa, kita harus ngisi akun biaya dan unitnya gitu. Akun biaya, kalau ongkos biasanya di mana tuh ya? Hmm, Kita contoh aja lah ya. Kita contohkan untuk di sini aja. Ini transfer dulu ya. Ini aja lah. Kita masukkan 435 contohnya. Jadi kalau nggak ada unit kita kosongkan berarti dia nggak ada. Lanjut, kita isi satu aja. Satu apa namanya? Surat lagi. Kos kirimnya sekitar kita buat 350.000. Sekali ngirim. Nah ini karena dia jasa, dia kenai PPh atau enggak. Jadi di sini checklist. Jadi kita checklist saja ini ya dikenai PPh. Kita tambah. Oke, selanjutnya kita selesaikan ya. Berarti cara nginputnya seperti ini. Dia input dulu barang-barang yang mau dibeli semuanya. Selanjutnya setelah di-input selesai, baru kita masuk ke form yang bawah. Form bawah ini kita tentukan dia adalah kita pesan barang berarti. Karena biarpun di sini ada jasanya, tapi kan di sini adalah kita beli barang, cuman jasa ini sebagai ongkosnya aja gitu. Jadi kita masukkan pesanan barang. Terus kita carilah ini supplier contohnya asal aja ya. Terus tanggal PO-nya ini coba tanggal hari ini jam sekarang kita buat. Lalu nomornya otomatis, lalu kita isi PPN. Jadi PPN-nya 11%. Terus tadi karena adanya kita checklist PPh di sini, di jasa, kita pilih PPh berapa dia. Oh, ini ada bug sedikit, ini nggak nampil ini ya. Mana nih ya? Bentar ya Pak, saya perbaiki dulu bentar. Coba. Nah, kita ulangin ya ini. Jadi ini kita pilih suppliernya siapa. Lanjut kita isi jam segini, PPN-nya 11. Terus kita pilih PPN-nya, PPN. PPh-nya, PPh-nya kita isilah yang mana ya kata ini kita isi. Terus tanggal pengirimannya kita buat aja tanggal sekarang. Terus ini ada dikirim ke kita minta kirimkan kemana nih barang solar ini kan. Jadi sini kan ada PT PKS. Di sini kita checklist. Terus kita buat kosong kalau ada. Ini sebagai keterangan aja ini. Secara pengiriman, metode pengiriman sama keterangan memo ini adalah keterangan aja untuk input. Lalu setelah kita serasa selesai udah semua barang yang ada cocok, lanjut kita simpan. Ini channelnya kita contohkan tanggal ya. Oke. Nah, sini kan adalah detail PO-nya, detail PO yang bakal mau dibeli. Di sini kita cetak, bisa cetak di sini. Ini cetaknya waktu pembelian kita nanti. Nah, kalau misalnya ada kesalahan data, kita bisa langsung edit di sini, edit PO. Edit PO ini dia nggak merubah nomor PO karena dia masih belum ada validasi. Validasinya kan ada 2 nih. Berarti masih belum apa dah? Masih bisa diedit. Kelola edit PO. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada kekurangan data, kita edit. Contohnya ini kita buat harganya berubah. Pokoknya harganya 5.500. Kita update. Oke, selanjutnya kita simpan lagi. Simpan datanya. Nah, selanjutnya ini dia.
data PO-nya kan. Nah, data PO ini nggak bisa langsung gitu saja karena kan di sini ada namanya tanda tangan. Tanda tangan ini kosong semua nih. Nah, di sini adalah validasi. Validasinya di sini adalah validasi PO. Kita buka validasi PO. Jadi untuk PKS itu dia levelnya tuh ada berapa ya? Ada satu, ada tiga. Ada tiga validasi. Yang pertama purchasing, kedua manajer, ketiga direksi. Berarti dia ada di sini PO lokal, PO purchase. Jadi orang purchase menampil. Jadi orang purchase ke validasi, validasi PO. Oh, Bcam ini untuk Bcam ada validasi purchase nggak ya? Nanti saya tanya ke Pak Kris, gimana Pak Kris? Yang sudah berjalan sih Kris, nggak pakai validasi purchase Pak, karena dan pertimbangan kalau sudah manajer, sorry, kalau jadi sudah purchase nggak perlu ya, berarti ya Bcam kalau nggak sudah ada Pak purchase GM ya. Berarti kan ya langsung ke manajer, ya langsung manajer berarti ya Pak. manajer dan langsung Ke Pak GM manajer, Pak. Pak Pak GM 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 langsung approval berarti bisa ya Pak. langsung jalan Pak. Langsung jalan ya, berarti purchase nggak lah ya kan? Oke, Purchase nggak ada berarti Pak. Pak GM, Pak manajer PKS membuka validasi. Di sini juga Pak manajer juga bisa ngedit, tapi yang dieditnya cuma keterangan doang. Ya. Keterangannya diedit. Nah, terus kalau misalnya Pak GM, Pak manajernya menolak, tolaknya di sini. Tolaknya kenapa? Dengan alasan. Lalu di sini ada terima PO. Tapi Pak GM juga, Pak manajer juga bisa revisi. Kalau misalnya ada salah quantity, salah keterangan atau salah harga, bisa juga revisi PO ini. Nah, sebenarnya kita terima aja ya, terima dari manajer. Nah, manajer udah selesai, lanjut ke manajer GM. Pak GM juga validasi, terima PO. Nah, berarti untuk proses PO lokal tuh udah selesai. Jadi sampai segitu aja batas PO lokal. Nah, ini kan setujuin. Kita kelola. Nah, kalau PO itu udah divalidasi, biarpun salah satu gitu, jadi dia edit udah nggak bisa lagi. Dia adanya revisi PO. Jadi kalau revisi PO ini dia beda dengan edit. Revisi ini dia merubah nomor PO. Contoh seperti ini. Dia nomor PO-nya kan 002 ya sampai ya. Nah, kalau kita revisi, nah di sini harus kita oke kan. Oke kan? Nah, nomor nomor PO-nya itu berubah. Ada RR1 di sini belakangnya. Itu dia bedanya. Dan ada historinya dia. Ada histori data perubahan. Kita contohkan, kita cek edit data. Oke, selanjutnya kita simpan. Nah, kalau misalnya dia revisi PO, dia validasi diulang dari awal lagi. Nomor PO-nya pun udah berubah. Di sini ada RR1 titik 2 R1-nya. Itu revisi pertama. Historinya di sini dia di bawah, riwayat revisi. Jadi ini adalah data sebelum kita revisi. Data sebelumnya itu ini. Dan ini data terbarunya. Yang atas data terbaru, kalau yang bawah data sebelumnya. Dan validasinya diulang dari awal lagi. Diulang dari awal, kita masuk ke validasi PO, by manager yang pertama, validasi lagi. Jadi setiap ada namanya revisi itu validasinya diulang dari awal. Terima lagi. Lalu GM, manager ya. Oke. Nah, untuk PO lokal sebatas itu aja validasinya. Lanjut kita cek PO lokal yang tadi, mana, dan kita cetak. Nah, nanti kalau dia selesai, nanti sini muncul dia tantangannya. Ini kan karena saya usernya, jadi nggak muncul tantangannya. Jadi tantangan dia muncul di sini, tantangan GM, dan manajer PKS, dan ini HO. Berarti tadi Pak GM, Pak Iwan gitu kan. Pak Iwan, tentang Pak Iwan sama manajer PKS. Nah, di sini udah bisa cetak untuk dikirim ke vendor.
Selanjutnya, kalau PO itu udah diterbitkan, berarti kan sekarang urusan vendor untuk mengirimkan barang ke PKS. Nah, sekarang adalah tugasnya gudang. Tapi sebelum itu kita masuk dulu untuk laporan. Laporan, laporan pembelian PO lokal. Nah, ini adalah data yang kita input tadi. Data PO kita input di sini laporannya. Jadi seperti ini aja bentuk laporannya, dan nengok status juga ada, suppliernya juga ada. Di sini ada letaknya. Nah, selanjutnya setelah PO lokal itu selesai validasi, udah oke semua manajer dan HO, berarti adalah tugas gudang untuk menerima barang. Nah, masuklah ke warehouse. Berarti sekarang tugas gudang untuk menerima barang yang udah dibeli tadi. Nah, di sini kita input ambil data dari PO. Klik. Lalu kita cek yang tadi kita input mana ya? Ini. Yang tadi kita input ini ya. Jadi situ ada yang perlu diantar merek sama solar. Jadi orang gudang itu menerima sesuai yang dikirim. Jadi seandainya kalau solarnya dikirim 3.000, berarti kita edit langsung 3.000. Jangan langsung terima aja gitu kan. Karena bisa jadi pengiriman itu sebagian. Yang kita beli 5.000 tapi yang diantar cuma 3.000. Nah, berarti kita isi 3.000 di sini. 5. Nah, sisa kan nampak 2.000. Sisa 2.000 mungkin besok atau lusa gitu kan. Selanjutnya ada pengiriman barang merek. Kita terima langsung karena diantarnya semua. Oke, udah selesai. Kita close. Jadi penerimaan barang ini kan gini bentuknya dia seperti ini. Jadi penerimaan itu bisa sebagian atau bisa full macam tadi seperti solar dikirimnya 3.000 dulu, 5.000 nanti gitu. Kita close. Di sini kan apa kelihatannya solar yang dipesan 5.000, yang akan diterima 3.000. Selanjutnya ini tanggal penerimaan, terus untuk nomornya otomatis, surat pengantarnya kalau ada yang dari supir kita kosongkan, kosongkan aja. Lalu kita simpan. Nah, setelah disimpan, kita lihat di daftar penerimaan barang. Ini dia hasil inputannya. Hasil inputan penerimaan barang. Kalau barang udah terima, berarti kan stok itu nambah. Kita cek laporan ya. Laporan. Di laporan barang juga ada ini. Penerimaan barang. Nah, ini dia. Laporan penerimaan barang tanggal 13 sesuai kita input tadi. Di sini juga ada untuk RS-nya. Jadi kalau seandainya barang itu udah dibayar, di sini ada muncul dia. Nomor RS-nya, kapan, terus kapan dibayar, di sini muncul. Ini karena barang baru, jadi berarti belum kita buat RS-nya. Nanti kita contohkan untuk input RS barang ini. Jadi gudang udah terima barang, udah selesai. Selanjutnya untuk stok. Jadi kita contohkan beli solar ya. Jadi ini kartu stoknya kita cek. Banyak datanya ya. Oke, solar tadi. Jadi kita cek. Ini tadi yang kita input tadi ya. Input penerimaan ada 3.000 solar, 3.000 liter solar.
harganya segini, ini harganya harga kali dari PO ya. Ini harga PO yang kita dapatkan tadi, harga satuannya 11.000 tadi. Dikali 3.000, nah totalnya 33 juta stok. Stok yang ada di Bootcamp. Jadi selanjutnya karena stok udah ada berarti kita bisa ngeluarin barang, ngeluarin pemakaian. Pengeluaran barang di sini. Kita input lah pengeluaran. Pengeluaran pertama kita input ini barang mau dipakai kemana gitu. Biaya produksi. Terus untuk bara untuk genset kalau berlalat. Terus kita pilih unitnya mana. Unit alat beratnya yang mana. Ada. Ya. Kita pilih solar. Nah, ini kenapa stoknya? Stoknya 3.000. Kita pilih satuannya. Terus ini kuantiti diminta. Sebenarnya yang dipakai itu untuk dikeluarkan adalah yang ini. Jadi kalau ini pun diisi pun nggak masalah juga. Tapi yang dikeluarkan itu adalah yang ini. Form yang ini yang bakal dipakai untuk realisasinya. Jadi kita pakai untuk ekskavator 100 liter. Nah ini dia. Nah kalau misalnya data itu udah diinput, ini tanggal nggak bisa keluar. Jadi kan kita baca di sini kalimatnya harap menentukan tanggal dan jam pengeluaran terlebih dahulu sebelum memulai penginputan. Data dan jam akan terkunci setelah ada penginputan. Jadi ini sebenarnya untuk mencegah mencari saldo gitu. Jadi kan kadang takutnya ada user yang mengakalin program untuk biar dapat saldonya dimundurin tanggalnya gitu. Jadi ini begitu ada input kita kunci langsung kalau itu tanggalnya ada segini. Selanjutnya kita simpan ya. Jadi kalau ini seperti tadi juga. Jadi kalau misalnya dalam satu pengeluaran itu ada banyak, kita isi lagi akun biayanya kemana lagi. Kita pilih lagi ke untuk unit lain. Barangnya solar juga kita buat. Kan ini nampak nih, kurang 100 karena udah dipakai di sini 100 kurang dia. Kita buat 5 dulu. Oke, kita input dua barang aja ya, dua item. Yang pertama dipakai di excavator, yang kedua kita pakai di loader. Oke, selanjutnya kita pilih divisinya si soalnya di siapa yang ngambil? Karyawan mana yang ngambil barang ini? Ini kita contohkan kemarin datanya yang kita validasi baru si Pak Abdul Ghani ya. Selanjutnya setelah selesai kita simpan. Nah, oke lah ini dia hasil inputan pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran dari input di sini dia hasilnya. Lalu kita lihat saldonya. Di sini sama solar kita cek. Nah, sini kan apa dia? Penerimaan 3.000, pengeluaran 150, saldo akhir 2850. Kita klik rinciannya, itu stoknya. Nah, inilah datanya dia. Datanya adalah pertama 3.000, terus ada pengeluaran pertama 100, yang kedua adalah 50. Ini dia rincian datanya untuk solar. Nah, selanjutnya setelah pengeluaran, lalu ada namanya adjust stock, adjustment. Ini adjustment ini biasanya dipakai untuk orang HO nih. Jadi saya rasa PKS nggak masalah ya nggak dibahas ya karena ini kan untuk HO sebenarnya. Lalu ada juga namanya transfer. Kalau di Bootcamp kayaknya transfer nggak ada ya. Transfer nggak ada. Lalu ada tutup buku juga. Di tutup buku ini fungsinya seperti ini dia. Jadi kalau misalnya tutup buku itu kan nih bulan 7, berarti harusnya tutup buku itu biasanya sih di tanggal 5 atau tanggal 10 bulan 8 gitu kan. Jadi kalau tutup buku ini udah dibuat, inputan penerimaan pengeluaran itu nggak bisa lagi untuk bulan 7. Jadi dikunci semua. Jadi kalau misalnya mau diinput di bulan 7 berarti artinya harus dibuka dulu. Dibuka dulu sama orang HO. Jadi orang HO nanti yang membatalkan tutup buku. Jadi kita tes ya. Ini kita tes tutup buku untuk bulan 7.
Ini agak lama ya mungkin karena di Beckham itu PGL sama MHL banyak kali data barangnya ya. Kalau nggak salah 8 ribuan itu ya. Jadi makin banyak barangnya makin lambat prosesnya. Tapi saya rasa pun yang tutup buku ini orang HU ini, orang PKS nggak ada tutup bukunya ya Pak. Ini agak lambat prosesnya. Tunggu aja dulu ya Bu. Untuk sejauh ini ada yang mau ditanya lagi sekitar Ros. Kita kecepatan ngomongnya. Halo Pak. Ada yang mau ditanya nggak seputar harus ini penerimaan pengeluaran atau kecepatan Saya mau ngomongnya? saya mau tanya Pak, Nah, itu kan di persediaan barang, ya. itu bisa di Excelin nggak Pak? Ditarik ke Excel gitu. Excel. Oh, Ya. Excel untuk semua laporan ya Bu ini. Untuk semua laporan, semua menu di GP. Dia kalau laporan itu, ini Bu, klik logo. Logo ini. Itu diklik. Ya. Klik logo. Klik logo. Logo. Semua laporan GP yang ada bentuknya seperti ini, itu klik logo aja. Langsung ke Excel dia Pak ya? Ya, langsung Excel itu Bu. Klik aja logonya. Oh iya. Sama satu lagi Pak, Hmm. kan kita nama item kita kan banyak tuh Pak, 8 ribuan kan. Iya. Oh, banyak Terus kali Bu. Jadi lemot kalau laporannya. Iya, kalau kita mau nginput pemakaian, itu yang muncul Hmm. nama item itu yang ada stok atau semuanya muncul di situ, Pak? Pemakaian kan. Di Ya, sini ya Bu, yang muncul di sini itu semua barang. Banyak ya Bu. Lemot ya. Karena semua takutnya barang. ini Pak, karena kan itu kan kayak solar, kayak kawat, itu kan ada berapa item yang sama itu. Bisa. Ya maksudnya gini Bu, atau bisa dirembukin juga sebenarnya sih. Maksudnya barang yang nggak ada itu lebih bagus apa gitu, nggak dihapus saja gitu kan. Yang udah nggak pernah pakai. Ya, takutnya nanti salah input pengeluaran, Pak. Karena kan dia ada beberapa item yang namanya sama. Iya itu dia. Ini banyak kali barang-barang yang sama saya lihat sih. Ya itu kendala juga sebenarnya sih Bu. Jadi kalau misalnya barang nggak ada stok, di sini nggak muncul Bu. Nah, stoknya kosong. Jadi pasti nggak bisa keluar, otomatis nggak bisa. Kalau selama kita coba lah input ya, ini kan setengah kosong. Ya. Nanti dia akan muncul pemberitahuan Bu. Kita buatlah nih 0,5 aja lah, atau 0,1 lah kan. Sama-sama cuma kecil ya. Kan nggak bisa dia Bu. Nanti bakal kayak gini dia. Jadi Bu nggak bakal bisa keluar barang itu selama stoknya apa di bawah yang mau dikeluarkan. Nol pun nggak boleh karena kan minimal itu 0,1. Bisa gitu. Baik, Pak. Berarti dia ada, ya Pak, berarti nggak ada stok itu nggak bisa diinput ya? Nggak bisa input, pasti nggak bisa. Kecuali emang usernya itu pandai ngakalin kan. Kita nggak tahu juga. Ya, Pak. Baik, Terus baik, Pak. apa lagi tuh Bu? Udah Pak, cukup. Jadi untuk Ibu, Beckham paham ya dari PO sampai terima dan keluar ya Bu? Ya. Untuk PKS lain gimana masalah PO penerimaan dan pengeluaran? Jadi penerimaan itu nggak bakal bisa diterima kalau PO-nya itu belum validasi. Ya, makanya. Halo Pak Untuk MHL gimana Bu? Ada yang mau tanya? Sementara ini. Penasaran dia Pak kasihan. Mau nanya Pak, Hmm. kan kalau nerima solar kan ini datangnya PO-nya 10.000 kan, cuman kan pas kita sounding itu kan ada minus. Misalnya minus 17 liter tuh. Jadi ya bisa saya tarik ya yang 10.000 dikurang 17. Jadi di program itu kan masih ada tulisannya sisanya 17 liter diterima. Nah itu Pak banyak tuh Pak penerimanya masih gantung untuk solar ya. Kan saya sudah nerima solar kan 4 kali itu minus semua Pak. Jadi yang di program itu yang minus-minus bukan minus Pak, yang sisanya itu masih ada di program. Jadi, Maksud Pak dari PO Ya ya, maksud Ibu dia yang apa namanya yang berkurang itu
jangan dimunculin gitu kan artinya kan. Ya itu Ya, nggak Apa apa-apa namanya itu susut ya, susut. Karena susut. susut itu kan, Bu. Betul. Penerimaan Oh iya iya. susut dari PO-nya. Ya Bu, nanti nanti mungkin update lah dari kita ya, biar nanti kalau misalnya ada kayak gitu nanti sisanya nggak muncul lah gitu ya kan. Ya maunya gitu pasalnya kan ada 4 tuh masih ada di program muncul terus dia nanti dikira orang. Ya muncul terus gitu ya Bu, jadi ganggu Iya gitu ya banyak datanya iya ya. benar Pak. Oh, oke oke Bu, nanti kita update nanti biar kayak gitu. Berarti paling di sisi gudang Bu, jadi mungkin nanti hmm, saya tambahin seperti ini aja Bu gitu. Kan ambil data PO, kan ini ada terima ya. Nanti ada tombol satu lagi untuk tombol selesai gitu. Ya Jadi benar Pak. selesai dan terima. Jadi kalau selesai berarti artinya itu udah selesai gitu. Iya, betul. Kalau macam susut tadi kan sebenarnya udah habis selesai, ya kita selesaikan aja Selesai. gitu. Gitu. Nanti mungkin tambah tombol di sini aja Bu berarti. Tambah tombol di sini. Pak, betul, Pak. Oke, untuk yang lain gimana Pak? Ada yang ditanya? Untuk di PGL aman? MHL aja, Pak. Pak. Ini aja tuh Pak untuk service Pak. Saya mau tanya lagi Pak. MHL lagi Pak. Hah? Ini. MHL mau tanya lagi. Ya Pak, Pak? ini mau nanya Pak kalau penginputan mau servis terus Pak. Berarti servis larinya reparasi ya. Nah itu kalau servis alat berat kan larinya ke traksi. Kalau dia itu berarti PO traksi Bu. Berarti kan itu dia di form traksi. Oke, biar traksi. Berarti kalau untuk yang servis alat apa, servis ke stasiun, mesin-mesin stasiun berarti larinya ke maintenance ya. Ya form PO aja, form PO biasa. Kalau Ibu mau buat jasa berarti kan gitu tidak. Dia PO lokal ya. Kalau larinya ke PO lokal bukan PO KO ya. Bukan HO lari. ya? Atau yang apa ngasih jasa itu orang HO ya? Iya Pak, biasanya Iya Bu. pembayarannya. Gimana Bu? Misalnya ini kan kemarin saya ada pengajuan PR traksi kan. Pengajuan ya? Ah, Oh, pengajuan ya. untuk traksi alat berat kan. Ah, Nah, sama stasiun. Kemarin kan yang alat berat lari ke traksi, terus yang stasiun larinya ke maintenance. Nah, terus sudah iya iya. dilakukan, kalau sudah diinput kan Pak, terus dilakukan servis. Penginputan bagaimana Pak? Penginputan setelah dilakukan servis, maksudnya sudah datang teknisinya kan. Teknisinya di program lama kan, yang lama pasti setelah servis kan ada berita acara tuh. Nah, berita Iya acara iya. dilakukan sama siapa Pak? Sama yang running pembukuan atau orang gudang Pak? Oh, berarti kalau misalnya Ibu buatnya dari PR, yang beli berarti orang HO gitu kan, yang mengadakan jasanya orang HO gitu ya. Hmm. Ya, berarti orang HO yang buat PO-nya, berarti orang HO nanti yang buat berita acaranya. Tapi Siapa? kalau misalnya PO lokal, nanti kan di sini ada Bu. Kita contoh tadi, KPO kita lokal nggak berapa? usah ke HO lah ya, kita lokal aja Bu. Karena HO ini Hmm. kan orang itu yang input. Kita lokal aja. Jadi kan tadi kita di sini ada namanya PO yang ini, Hmm. kelola. Di sini kan ada satu jasa ya Bu. Iya benar Pak. Nah, jasa ini kan progresnya 0%. Kita mau input berita acaranya di sini, di progres PO. Tombol ini Bu. Progres PO. Kita buatlah sini jasa ini kan. Berarti kan kalau misalnya selesai, kita buatlah nomornya. Nomor ini kan manual. Terus tanggal berita acaranya, maksudnya bisa jadi kapan dia ngantarnya gitu kan. Tanggal 15. Terus kita isi penilaiannya. Kalau persentase berarti dia angkanya itu antara 0 sampai 100. Tapi kalau quantity berdasarkan quantity yang di sini. Satu lebih ke Pak Nah, ya. ya kalau berarti kan ini artinya satu. Kalau misalnya satu berarti isin satu. Berarti artinya selesai gitu kan. Kalau misalnya dia nggak selesai, contohnya, contoh quantity yang misalnya 1000 gitu kan. Atau ini kita mainkan satu aja. Kalau misalnya dia sebagian berarti 0,5 gitu. Berarti dia kan masih ada sisa 0,5 gitu kan, Bu. Berarti untuk selanjutnya diisi progres lagi. Tapi kalau presentasi gitu juga sama. Kalau misalnya macam apa namanya PO untuk membangun apa jembatan gitu kan. Dia baru 30% gitu. Itulah contohnya, 30%. Tapi karena ini solar, kita anggaplah selesai ya, 100%. Terus ini nggak wajib diisi. Terus ini kita input lah datanya, apa keterangannya. Terus upload berkas ini pun nggak wajib. Ini Wajib nggak ya. wajib, ini nggak wajib. Jadi langsung aja kita simpan di sini.
Nah, artinya kan udah selesai 100%. Nah, kalau misalnya kita udah input di sini, berarti RS udah bisa melakukan pembayaran gitu. Jadi selama ini nggak diisi, orang finance nggak bisa bayar karena kan terkait ke sini. Terus gudang pun gitu juga. Kalau misalnya orang gudang nggak terima barangnya di menu penerimaan barang, orang finance nggak bisa bayar barang itu karena nggak diterima barangnya gitu. Jadi Oke, berkaitan ke finance juga untuk pembayaran. Kalau nah, jasa berarti jasa wajib ngisi ini progres PO terus PO ya. untuk jasa. Kalau sama dia sebenarnya sama kayak penerimaan barang, cuma bedanya dia jasa. Jasa di sini letaknya. Bisa terima sebagian, bisa terima full gitu. Nah, untuk PO gitu, Bu. Berarti nanti kalau misalnya ada tadi Bu bilang jasa jasa apa perbaikan gitu kan servis besar orang HO yang input ya. Berarti Ibu ya terima bersih aja tinggal terima apa namanya? Orang itu datang gitu kan. Karena orang HO yang input nanti. Oke, Pak. Pak, ada lagi Pak, boleh nanya Pak? Ah, ya Bu. Nah, kita kan sini kan kalau di PR ini kan saya bingung Pak, misalnya ini misalnya ada yang minta nih, saya mau ngecek barang itu sudah di PR atau belum itu di mana Pak? Ada nggak Pak cara cepatnya? Soalnya kan kalau di program lama kan kayak contoh Hmm. MCP Barang kan ada untuk cek semua barang yang pernah di PP itu kan di MSR 8. Nah, kalau di UGP ini saya bingung Pak ngeceknya di mana? Atau saya cek itu satu-satu? yang tadi Bu saya lihat yang itu barang itu dari PR atau belum gitu kan. Kita lihat ada laporan rincian PR lokal, kita filter PR dari tanggal berapa sampai berapa. Contohnya ini kita buat di sini Kalau Bu. PR, Jadi kan Ibu lihat ini daftar-daftar barang yang di PR. Kita lihat sini stok validasinya udah oke oke semua. Nah, itu barang itu udah di PO atau belum di sini lihatnya. Ini di oh, bagian ini, di bagian ini. Di kolom 3 nih, Bu. Kolom 3 ini. Ini nah, udah di PO atau belum gitu. Jadi kalau ini tolak berarti nggak ada. Berarti kosong ini belum di PO nih. Masih kosong belum di PO berarti kalau di PO seperti tampilannya, Bu. Ini udah di PO nih. Udah di PO dan yang di PO itu dua. Ya, dua terus yang minta dibeli dua pas berarti. PR-nya dua, yang di PO dua. Dan ini statusnya gudang udah terima gitu. oke Pak. Gitu, Bu. Di Itu laporan ini, Bu, laporan rincian PO lokal, kalau PR lokal. PR lokal nggak Pak? Kalau misalnya PR biasa Pak, gimana ceknya Pak? Sama aja kan? Gimana, Bu? Karena Gimana? Yang ini? iya Ini ya? PR. Ah, Oh, ini untuk orang HO, Bu. Kalau orang PKS ini aja kerjain. izin PR lokal Pak ya. Sebenarnya tampilannya sama, bedanya kan itu ada HO-nya gitu. Ya Pak, siap, Pak. Terus, ada lagi, Bu? Untuk PKS PGL gimana nih? Ada yang mau ditanya? Oke Pak, aman Pak, soalnya udah berjalan. Oke, berarti untuk masalah gudang ini, terus ada lagi ya. Nah, setelah tutup buku kan, ada namanya proses pengeluaran. Jadi ini proses wajib sebenarnya nih. Ini berkaitan nanti ke laporan-laporan, biar laporan itu dia ringan untuk memuat datanya gitu. Karena kalau misalnya nggak diproses, laporan itu nanti angkanya nol gitu. Ada beberapa laporan itu, nggak semua laporan. Jadi ini menu wajib. Jadi dia biasanya ini diproses setiap akhir bulan atau setelah bulan berjalan itu udah tutup gitu. Jadi nggak ada lagi penginputan. Misalnya ini bulan 7. Bulan 7 ini udah selesai inputan. Udah nggak lagi inputan bulan 7. Nah, maka proses ini perlu. Proses untuk mengambil nilai pengeluaran. Macam ini kan. Jadi ini nilai pengeluaran ini gunanya untuk di laporan budget sebenarnya. Laporan budget, terus laporan untuk jurnal keuangan itu perlu karena kan angkanya banyak itu. Kalau nggak kita proses, dia laporan itu bakal lemot gitu. Kalau nggak diproses pun angkanya nol gitu. Nggak nampil angkanya di mereka. Nanti ditanya orang HO itu, kok angkanya nol katanya. Jadi kalau misalnya orang tanya angkanya nol, berarti Bapak belum proses menu ini gitu. Menu ini wajib. Jadi menu wajib lah ini. Jadi biasanya itu sih setiap akhir bulan. Kalau pengeluaran gudang udah nggak ada lagi untuk bulan 7. Tapi bisa jadi kan user ini rupanya lupa input, inputnya balik ke bulan 7 kan. Dan itu belum tutup buku. Lalu orang HO-nya melihat.
ini kok angkanya nol. Nah, kalau ordernya kayak gitu berarti ya Pak, Bapak proses ulang lagi. Proses ulang lagi menu ini. Buatlah tanggal 1 sampai tanggal 31 gitu. Kadang ada gitu deh Pak, nanti. Apa, padahal udah katanya udah selesai, rupanya lupa input, diinputnya balik bulan 7 kan. Terakhir orang HO-nya nanya, kok ini jadi angka nol gitu. Masuk Jadi, ya, saya bos Pak ya. jadi ini proses wajib ya. Biasanya ini sih KTU sih yang megang menu ini kalau nggak salah. Proses. Oke Pak, Pak ini. untuk tutup buku ini kalau nggak salah ini orang HO yang megang. Tutup buku, pembatalan tutup buku, adjustment itu orang HO sama master data. Jadi untuk pengeluaran seperti itu Pak, dari warehouse sama purchase. Pak Ada Edi. yang mau ditanya untuk dua menu ini Pak? Ada yang kurang Oke, mengerti? oke Pak Edi. Mungkin ada satu pertanyaan ini. Eh, Kebetulan kan kami saat ini ada dan tersewa nih, dan tersewa kan yang mana BBM-nya itu yang menanggung adalah pihak PKS. Jadi untuk alokasi coanya itu kemana Pak? Apa kita buat coa baru untuk alokasi BBM DT sewa tersebut atau gimana Pak? Gimana Pak? Ini suara putus-putus Pak, kurang jelas. Pemilihan. Tanya. Pak Edi, halo, halo. Terkopi. Halo Pak, Halo, halo Pak Edi. halo ya. Gimana Pak tadi? Ah, Masalah apa nih? eh, Menu apa Pak? Masalah pengeluaran BBM nih Pak, masalah coa. Pengeluaran pemakaian BBM ya? Betul, betul. Kebetulan kan kami saat ini ada alat atau dump truck lah, dump truck sewa. Oh Itu kan, sewa. Ah, kebetulan kan pengeluaran BBM-nya itu kan yang nanggung adalah pabrik atau PKS atau kita. oh ya. Ah. Untuk pengalokasiannya itu apakah ada coanya sendiri atau bagaimana Pak? Untuk Oh, pengeluaran kalau BBM. masalah cowoknya kemana-kemana saya nggak paham Pak. Mungkin tanya orang Bu Rati atau Melian gitu kan. Ini kan truk sewa gitu kan. Karena kan bukan punya kita ya. Kemana biaya itu larikan gitu ya. Pak Faisal. Mungkin untuk masalah Kita, cowoknya untuk pakai di mana itu bisa tanya langsung ke orang HO-nya aja Pak. Yang mengerti finance lah gitu kan. Bu Rati, Bu Lilis gitu. Bu Melian. Oke, oke, baik, 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 Pak. saya ada share contoh biaya juga Pak ke apa ke Taufan Pak. Hmm? Ada contoh coanya di Taufan Pak untuk list biaya coa-coanya. Oh, boleh, Apa? boleh, boleh. Ya, Gimana Pak lagi? Share cowok. Maksudnya share cowok kemana Pak? Nah, ada lagi mau ditanya nih tentang warehouse purchase. Jadi ini untuk warehouse purchase kita selesai ya. Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang kurang mengerti atau gimana gitu? Udah semua ya? Semua PKS oke ya? Oke, Pak, lanjut, Pak. Oke ya Pak. Berarti udah ya. Oke Pak, Berarti lanjut Pak. masalah warehouse purchase seperti ini selesai kita ya. Selanjutnya kita masuk ke pembayaran. Berarti kan orang finance-nya Kak. Nah, di PKS kan ada itu untuk membayar barang-barang yang dibeli secara lokal. Berarti kita masuk ke finance ini ya. Untuk warehouse ada lagi ya. Yang sepertinya berarti sekarang ke RS juga nih. Gimana Bu? Oke. Maaf Pak ya. Nah, ya, kita lanjut ke finance.
Finance kita masuk ke camp. Nah, untuk finance-nya pabrik kan yang dipakai itu menunya RS sama pengeluaran kas ya. Pertama kita pakai RS. RS ini untuk melakukan pengajuan pembayaran ya. Pengajuan pembayaran kepada vendor. Berarti sini artinya vendor udah mengirim invoice ke PKS. Berarti orang PKS menginput lah invoice itu. Tadi kita cek siapa ya? Nah ini ya, CP Tunas Kurnia Pratama. Oke, kita buat RS untuk Tunas Kurnia. Orang Tunas Kurnia udah ngirim invoice, berarti saatnya orang finance untuk menginput RS. Kita tambah invoice masuk, terus kita cari suppliernya, terus kita pilih tanggal PO-nya. Nah inilah dia, daftar yang diterima gudang. Ini yang pertama, Map Star Solup ini udah diterima gudang sebanyak 5, terus Solar udah terima gudang sebanyak 3.000 liter. Lalu ada ongkos kirim juga. Nah, ongkos kirim kan berarti ini kena 350.000. Oke, berarti ini kalau misalnya oke semua, berarti sesuai invoice kita cek di semua. Nah, totalnya. Nah, totalnya udah kita nampak di sini. Lanjut kita masuk ke tambahan lain. Maksudnya di sini tambahan lain berarti di sini bisa jadi ada PPN. Ada PPN masukan. Kita buatlah di sini berarti akunnya kita pilih akun aktiva lancar PPN masukan. Ini sekitar kita salah aja ya Bu. Sekitar segini terus tanggal realisasinya tanggal invoice saja kita buat tanggal sesuai invoice. Misalnya invoice tanggal 15, ini kita buatnya tanggal 15. Lalu ini kita tambah ya. Setelah kita input kasih keterangan tambah. Nah, selanjutnya di sini ada potongan biaya. Nah, misalnya potongan PPh 21 ya. Karena di sini ada jasa ya, jasa ongkos kirim. Kita kasihlah PPh-nya. Di sini kita buat dia utang PPh. Ini berapa ini ya? Kita input asal aja ya. Nah, ini dia. Berarti inilah dia datanya. Berarti ada potongan sebesar 15.000, ada tambahan sebesar 333.000, dan ini totalnya dia. Totalnya berarti totalnya adalah data dari purchase ditambah dan tambahan lain-lain dikurang potongan biaya. Inilah hasilnya dia 33696250. Terus kita buat nomor invoice yang dari vendor. Nomor invoice-nya kita isilah contoh. Terus ini adalah estimasi bayar. Jadi biasanya kan ada syarat pembayarannya. Syarat pembayaran itu kan biasanya 15 hari, 30 hari gitu. Kita buat ini berarti ada 15 hari dari tanggal invoice. Tanggal invoice 15, berarti sekitar tanggal 30 udah dibayar gitu. Nah, selanjutnya udah di input nih semua, udah selesai, nggak ada yang kurang lagi, lanjut kita simpan. Oke, selanjutnya kita cek datanya. Nah, di sini adalah validasi. Yang pertama validasi itu adalah orang manajer, manajer PKS. Lalu sini termasuk finance ADM, ini orang HO kalau nggak salah. Lalu ini head finance, orang HO juga, direksi, baru finance. Jadi levelnya itu ada untuk di PKS itu ada 5 validasi. Kita lihat cetaknya. Nah, cetaknya seperti ini dia. Cetaknya satu validasi ini tantangan yang buat ini manajer, finance ADM, head finance, direksi, baru finance ADM ini yang terakhir. Jadi kalau misalnya validasi itu udah di sini, itu artinya udah bisa melakukan pembayaran. Dan artinya pun kalau misalnya udah di sini, berarti dia udah terjurnal datanya, data dia jurnalnya jurnal hutang. Oke, kita tes untuk validasi ya, untuk kita lihat datanya. Kita masuk ke validasi tanda terima. Jadi kalau manajer di sini letaknya dia ya. Letak manajer di sini, kita okekan aja.
Lalu masuk ke Finance ADM. Lalu Head Finance. Lalu Direksi. Lalu yang terakhir Finance Manager. Contoh. Oke. Nah, berarti artinya di sini RS yang tadi udah selesai validasi. Coba kita cek. Nah, ini dia. Udah oke semua dia. Nah, kalau misalnya ini udah oke semua, berarti kita bisa masuk lanjut ke pembayaran. Pembayaran material ini. Ini kan masih pengajuan. Pengajuan bayaran. Berarti untuk membayarnya di sini. Di kas setara kas. Kita cek kas setara kas. Kita masuk ke pembayaran material lokal. Lalu kita tambah pembayaran. Lanjut kita masuk ke supplier yang tadi. Lunas Kurnia. Tanggal RS-nya tanggal 15 tadi ya. Nah, ini dia daftar RS tadi. RS yang diajukan itu untuk bayar, inilah dia datanya. Nah, ini dah kita checklist. Lalu kita buatlah voucher untuk pembayaran. Tanggal bayarnya kapan? Terus, lalu kita pilih akun untuk membayar uang apa, untuk bayar supplier itu. Kita pakai kas, masuk operasional. Nah, ini saldo nggak mencukupi, Pak. Iya. Ada yang saldo ini. Dia kalau saldo nggak ada, dia nggak bakal bisa diinput ya, Pak. Terus ini. Oh, ini ada nih. Berarti ini kita tes input pakai akun ini ya. Nah, oke. Berarti dia selesai bayar. Kita cek. Ini dia. Inilah pembayarannya berarti udah selesai. Berarti untuk PO yang tadi dengan solar 3.000 dan barang 5 tadi selesai. Berarti sisanya tinggal 2.000 lagi belum dibayar. Itu nanti kalau misalnya udah terima, berarti apa harus terima baru finance RS lagi. Ini kita tengok cetaknya. Ini ada cetak jurnalnya dia, jurnal pembayarannya. Seperti ini bentuknya. Nah, di sini setelah dari sini baru kita coba cek lagi. Tengok cek RS tadi. Ya. Nah, kalau misalnya RS tadi udah dibayar, dia di sini nampak statusnya udah dibayar. Bakal muncul tulisan ini dibayar. Dan ini bisa diklik untuk melihat bukti bayarnya. Itu dia. Selanjutnya kita bisa lihat juga di bagian purchase. Orang purchase bisa lihat juga. Kita lihat yang tadi kita kelola. Lalu di sini juga bisa lihat lacak penerimaan. Ini dia, RS-nya ada sini. Udah terbit RS. Ini juga sama, RS udah terbit juga. Dan di sini di progress juga bisa lihat RS sudah dibuat. Jadi artinya nggak bisa dihapus lagi. Dan di laporan orang gudang juga bisa lihat. Eh, coba laporan rincian PO lokal. Kita lihat di warehouse. Nah, ini dia. Kalau udah dibayar seperti ini tampilannya dia. RS-nya ada, tanggalnya, terus nomor bayarnya, tanggal bayarnya. Itu dia bentuknya. Untuk masalah RS, ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya, Pak? Untuk RS ini? Oke Pak, lanjut. Udah paham semua ya, Pak? Untuk masalah RS. Cara buat RS, terus cara bayarnya. Lanjut ya.
Berarti udah paham nih ya Pak untuk masalah input RS dan cara bayarnya juga. Oke, berarti kita lanjut ke yang kedua. Untuk orang PKS itu biasanya dipakai adalah pengeluaran. Jadi ini pengeluarannya ini bukan pengeluaran untuk bayar-bayar gitu ya Pak. Ini ada pengeluaran lain-lain. Ini jurnal pengeluaran biasanya itu untuk macam di luar RS lah gitu dia. Di luar RS yang ini itemnya terus ini adalah akun kasnya atau bank. Kas atau bank berarti sini biasanya itu dipakai pengeluaran apa itu ya biasanya itu ya. Tapi kebanyakan sih pakai RS kalau nggak salah itu. Kebanyakan pakai RS untuk mengeluarkan uang. Ini contoh aja ya Pak, contoh cara penggunaan kalau misalnya nanti bakal dipakai. Nah, contohnya ini lah ya kan, mau fotokopi gitu, fotokopi, fotokopinya banyak lah ya kan, contohnya 5.000. Nah, terus bisa juga input lagi. Kita input lagi untuk satu nomor voucher, kita input lagi untuk mana ya, tol parkir. Sisa 1.000. Ini dia. Nah, ini biaya yang dibebankan. Berarti pertama untuk bayar cetak dan untuk bayar tol. Kita boleh input nomor vouchernya, terus tanggalnya, olehnya, terus kita pakai akun mana yang dipakai untuk bayar itu. Kita tes ya, cash transit, kita tes data dulu. Nah, itu udah berhasil input, kita cek datanya. Ini dia. Ini dia. Inputan untuk menu pengeluaran kas. Jadi cara inputnya seperti itu deh Pak. Jadi dari tempat pengeluaran, terus kita pilih akun biaya yang mau dibayar kemana, kita rincikan semua, lalu setelah kita rincikan, kita tentukan bayar pakai akun mana gitu. Jadi yang pasti di sini adalah akun biaya itu. Akun biaya di sini, terus yang di sini akun kas. Gitu deh Pak. Ada yang mau ditanya lagi Pak? Itu seputar keuangan. Gimana Pak? Ada yang mau tanya lagi Pak? Kira-kira kurang ngerti? Pak, nanya Pak, Ya? kan di situ kan untuk kas kan kasnya ini kan misalnya untuk masalah yang fotokopi tadi itu kan sedikit. Nah, nanti kan dalam Sedikit. jangka waktu mungkin seminggu itu kan banyak. Nah, untuk pengajuannya Nah. apakah kembali ke RS tadi, Pak? Nah, itu tergantung kebijakan Bu Rati sih Bu, karena kan Bu Rati megang itu ya. Harus pakai RS atau cemana gitu kan. Ya, karena kan kalau kayak 5.000, cuman kan kita input di kas itu. Nah, kecil-kecil. Kas kecil kan. Nah, dalam waktu seminggu itu kan mungkin udah berapa juta. Mau minta pengisian kas kecil itu gimana, Pak? Oh, kalau pengisian kas kecil itu orang HO nanti Ibu. Jadi Ibu ngajukan ke Bu Rati, nanti orang itu yang inputkan datanya gitu. Oh, bukan kita buat RS-nya, Pak. Oh iya, kalau salah buat RS itu. Ya buat RS ya. Oke, kalau salah buat RS yang marketnya ya Bu. Kalau buat RS berarti Ibu buat RS aja Bu dari sini. Berarti dari sini Ibu buat tambah invoice lokal ya. Kita lokal terus tambah invoice masuk. Kita buatlah kantor ya. Terus kita masuk ke biaya tambahan lain. Di sini berapa nilai yang mau kita ajukan untuk kas kecil? 5 juta. Terus akunnya akun kas kecil kita yang mana gitu. Contohnya ini lah ya Bu. Nah dari sini aja Bu. Kalau Ibu mengajukan dari RS berarti gini aja udah. Berarti gini aja input nomornya ya nomor buatlah nomor invoice-nya berapa lah gitu ya kan nomor untuk pengajuannya. Nah habis simpan udah. Nanti orang selebihnya nanti validasi nanti otomatis masuk sendiri deh Bu. Kalau misalnya ada oke semua.
Kalau misalnya validasinya udah oke semua, nanti otomatis masuk sendiri tuh kasnya nambah ya. Macam ini kan 5 juta ya. Kita tes validasi ya, Bu. Kita cek laporan kas tadi ya, laporan kas, pusat kas. Ada kan 7856. Harusnya kalau kita buat RS harusnya nambah 5 juta ya, Bu. Nah, kita coba tes validasi. Yang pertama ini oke, manajer. Oke, lanjut ke finance administrasi. Oke. Finance. Oke. Direksi. Oke. Nah, menu terakhir ini Bu yang menentukan. Jadi kalau menu terakhir ini udah oke, baru dia masuk ke sini. Ini kita lihat si kosong. Harusnya ini masuk nih ya Bu, kalau saya apa? Mudah-mudahan. Oh, oke. Kita cek. Lanjut. Nambahnya. Kan nambah kas ya Bu, 5 juta. Gitu dia Bu. Jadi kalau Ibu udah buat RS, Ibu tinggal nunggu validasi aja dia Bu. Kita ini Pak, sorry kita nambah 5 juta. Paham Bu? Ya, paham. Yang lain ada yang tanya? Ada mau tanya lagi Pak, Bu? Jadi ini kira-kira kalau nggak ada bertanya berarti kita selesai ya Pak, Bu? Untuk masalah warehouse, purchase, dan RS tadi. Gimana Pak Burhan? Pak Kris? Ya, Pak Ahmad. Pak Kris gimana? Lanjut, Pak. Jadi ada lagi tanya lagi Pak. Apa, Kalau Pak? nggak ada ini biar kita selesaikan acara training hari ini. Pabrik nggak ada pertanyaan lagi nih. Sudah cukup Nah, siap. jelas. Dari mana nih? Mafia, Kamsia, KTU. Aman sudah Pak, aman. Aman ya, mantap. Berjalan, sambil berjalan Pak. Iya, ya. Sambil nanti japri aja Pak. Paling nggak aku balas. Tapi nanti backdoing ya. Oh iya Pak, ya Pak Edi. Nah. Untuk yang bagian milnya itu training mau kapan Pak? Biasanya saya. Mil ya, Mil nanti sama Rizal Pak nanti aku tanya dulu ya, kapan ya bisa? Oh, nanti Lagi sakit Pak dia Pak. jadwalnya nanti diinfokan sama Pak Egi lagi ya. Di sini. Iya itu lagi sakit ya Pak, jadi nggak bisa buat kabar Bang. Nggak bisa di Excelin ya dia. Oke Pak. Nggak bisa. Terus bisa. Nggak ada lagi ya, berarti pabrik ya. BKM gimana? KL. Capture ya berarti. Pak Jo gimana Pak Jo? Capture. Mungkin pertanyaan. Halo. Halo, ya Pak. Ya, Pak. Ini mungkin di luar itu Pak ya, tapi Hah? kita ini untuk yang di Bekem ini Pak, kita ada dua Pak, kebun sama untuk biayanya itu. Tapi ini artinya per vendor. Masuk dari pembayaran dari kita Pak, pembayaran dari pabrik. Itu apakah itu payroll, gudang, terus pengeluaran bisa atau gimana Pak ya? Atau tetap digabung aja Pak? Selama ini kebunnya itu pembiayaannya masing-masing atau sendiri Pak? Apa atau semua yang nanggung Bekem? Nah, yang nanggung Bekem Pak selama ini Pak. Master aja nih. Selama ini berarti kalau gitu ya berarti sama lah Pak. Kayak biasa. Jadi satu kan? Cuma kan kita di sini untuk jurnalnya itu Pak yang kayak di kebun kan beda Pak. Masih milih. Oh Pak, kalau untuk masalah Sebenarnya maksudnya akunnya beda. Iya. Akun-akun biayanya beda gitu Pak. Iya Pak, otomatis beda Pak. Karena kan kalau di kebun kan ada biaya pemeliharaan, biaya panen Pak kan. Nah itu dia kan. Coba mungkin gini Pak, coba kita diskusi sama Bu Rati lah gitu ya kan. Gimana untuk masalahnya? Aku pun nggak tahu juga kalau ada kebun gitu.
Ya Pak, itu kan di grup Baru tahu malah sekarang. project ada Bu Kira Rati. kemarin pabrik doang gitu. Iya, Pak. Di grup aja Pak, di grup kan ada Bu Rati di grup. Nah, coba di grup Pak bunyikan Pak. Iya, Pak. Boleh, Pak. Tapi minta tolong dibantu cek juga, Pak. Soalnya kan ini pembayaran gaji kan sudah mulai dekat nih, Pak. Kalau untuk Iya, rekening, iya. sudah saya ajukan juga kemarin itu, Pak. Untuk kebun sudah saya ajukan rekeningnya. Tinggal untuk proses penginputan payroll-nya aja, Pak. Ya, untuk payroll kemarin ada masalah nggak Pak sejauh ini? Payroll Belum apa ya? Belum apa ya? Atau bulan depan mulai pakainya? bulan depan, Pak. Bulan depan aja mungkin ya. Gimana nih, Pak? Kalau merasa apa itu paling Bapak ajukanlah ke area orang HO-nya kan. Kalau bulan depan loh. Mana serah Bapak aja itu. Masalahnya kita kemarin itu kan nunggu kepastian dari sini, Pak. Apakah inputnya itu baik sistem GP atau Desaptri. Soalnya kalau kita input nanti Desaptri, rupanya input di GP kan main buang tenaga juga. Ya paling inilah Bapak udah sama orang HO lah kan. Kita nggak tahu lah. Kalau orang HO-nya nyuruh GP kayak mana pula. Kita nggak tahu. Iya, Pak, kesepakatannya Pak, Juni ini kan memang terakhir, Juli ini emang udah mulai input di GP Pak. Jadi kalau untuk yang data personalnya tentu saja bakal inputnya di GP untuk yang Juli. Kalau yang Juni kan masih di sana. Nah itu pengajuannya paling didiskusikan ke Bu Rati tuh Pak, bagaimana prosesnya kalau yang Juni. Kalau yang Juli pasti inputnya di GP, soalnya di Juni itu terakhir. Manual, saya buat sendiri. Di MySaptri-nya. Nah, pokoknya sekarang begini. Itu sih Pak, paling kalau mau konsultasi lebih lanjut lagi, yang lebih berhak menjawab ini sih Bu Rati. Bu Rati nggak ikut tadi, Pak ya? Ya di grup aja Pak. Nanti yang bagian operasional pabriknya pun nanti kalau misalnya emang yang harus merespon ada bagian operasional pabrik, nanti di sana juga ada orangnya juga ada di sana gitu. Jadi kalau diskusiin di grup nanti pasti ada yang jawab Pak. Saya sendiri. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Barang. Mau kasih pinjam barang. Misalnya kan ada pinjam barang dari phone atau apa itu. Pernah aja ya. Pak Ari monitor Pak. Ya Bu, Pak. Pak Arianto. Lo kok di mute? Rasanya Pak. Ya, Pak. Pak Ali. Ya, Pak. Pak, untuk status PR, kalau belum approval jangan dikejar ke HO dulu, Pak. Misalnya ke approval dulu. Pak, status PR itu Pak Holi kan info ke grup juga, Pak. Makanya tidak kejar di HO nanti approvalnya itu Pak, yang lama Pak nanti jadinya Pak. Kita juga yang dikejar di sini Pak. Yang saya maksud itu yang ini Pak, PR-nya tools sama lab tadi. Nah, yang dimaksud Pak Holi itu kan untuk consumer tools spare part-nya PKS. Iya. Nah, gitu. Iya Pak. Iya. Nah, dia di monitor kan? Nat? Iya. Provokasiin dulu udah diobrolnya kita loh. Bisa kan? Oke, nggak ya. Nah, tuh Nadia tuh Pak. Lanjut Pak. Ya, udah oke Nat. Udah dapat pencerahan. Apa? Sudah dapat pencerahan. Iya Pak, dapat pencerahan. Iyalah, ini jarang-jarang ini bisa online sama Pak Eki ini. Iya. Jarang ya Pak. Tapi nggak nampak mukanya Pak. Oh mau nampak. Rahasia. Rahasia. Nampakkan lah Pak. Dari foto kan ada dari WA Pak. WA ada. Nggak mau nampak nih Pak Krisnya. Pak Kris
Mana Pak Kris? Pak Kris malu ya? Nah itu kan kelihatan gitu loh. Pasti malu gitu. Dia di belakang kamera. Aduh. Saya di belakang layar ini. Pak Kris ini. Pak Burhan mana Pak? Pak Burhan nggak nampak Pak Burhan. Saya ada di belakang Oh, laptop. ada. Oh, Bang laptop. Enggak Pak Burhannya. Pak Eki nih yang nggak nampak ya. Pak Eki. Penampakan dulu Pak Eki. Nah, mana ya? Masih. Ini berarti harus dimatikan dulu ini nampaknya share-nya. Ini share-nya udah Oke selesai, Pak, Pak. Pak. Udah selesai. telinga. Mau kenalan nih Pak Kris sama Pak Egi. Kalau nggak ada, biar kita stop share-nya ya, Pak. Muncul lah Pak. Muncul lah Pak di sini. Di sini. Oh, ntar speaker tak tengahin. Nah, ini Pak. Sini, Pak. Bukan kamera lu Pak. Ini udah saya stop share ya, Pak. Ada yang mau tanya lagi, Pak? Nggak ada ya? Boleh Pak. Boleh tanya Pak, Apa? Hah? Pak, kalau voucher itu nggak bisa langsung print ke Excel dan ada format tanda tangannya begitu, Pak. Soalnya agak ribet kalau harus manual dulu buat voucher, baru input GP, baru ini kan kayak semi gitu, Pak. Kami kerjakan disuruh manual, baru input ke GP. Kenapa nggak GP bisa keluarkan voucher gitu, Pak? Voucher apa, Pak? Voucher kas begitu Pak. Misalnya kayak kas setara kas itu kan kita input tuh Pak. Kalau Ya, maaf nih di sistem lama MySubtree itu kita input di kas untuk tanda tangan. Kalau voucher kas ini kan bisa cetak juga, Pak. Tanda tangannya nggak lengkap Pak. Bisa. Tanda tangannya keluar. Tanda tangan Nggak bisa yang di menu misalnya ini kan, tanda Pak? tangannya Menu itu kan ada approval RS ya, tadi ya, Pak? contoh. Ya. RS yang tadi kan? Ya RS kas setara kas Pak. Oh, kas setara Kalau kas. RS tergantung validasi kan nanti muncul. Iya, iya. Ini kas setara kas yang tadi yang lah di yang kita sini, terima ya, Pak. Pak. Pengeluaran, kas pengeluaran. Iya, Pak. Ini kan? Ini kan ada cetak, Pak. Betul. Nah, Ya. cetaknya kenapa, Pak? Kalau dicetak ini kan saya perhatikan cuma yang mengetahui aja ya, Pak. Hah? Nah, bisa nggak Pak kalau di setting di situ dibuat oleh, terus diketahui oleh, setuju oleh, sampai ke direksi gitu. Soalnya buat manual ini sekarang, Pak. Voucher. Tanda tangan ya berarti, Pak? Tapi kan tanda tangannya nggak muncul ya, Pak? Tanda tangannya nggak muncul. Enggak. Iya. Kalau Bukan tanda tanda tangan tangannya kan sih, validasi Pak. lagi. Kosong aja nggak apa-apa. Yang penting ada Kosong aja nggak apa-apa gitu formatnya maksudnya. Pak. Iya. Kosong aja. Yang paling ini Pak, Bapak ajukan ke orang Bu Rati atau grup. Karena kan dari dulu ya gini aja nggak ada dibahas gitu kan. Dibuat oleh Jadi terus kami mengetahui kerjanya disetujui gitu dulu kan. baru sistem begitu. Kalau sistemnya sekarang ini kan alurnya Pak. Siapa tahu kan bisa dari GP langsung print voucher. Jadi kita tidak kerjain manual lagi gitu Pak. Iya ini kan kalau print bisa Pak. Cuman paling itulah kalau masalah kolom-kolom ini paling disepakatin sama orang HO apa aja yang muncul untuk voucher kas ini. Oh, ya. Ini kan cuma mengetahui doang ya, dibuat olehnya nggak ada ya kan. Oke Pak. Oke Pak, ada lagi Pak? Pak Jo. Pak Jo. Oke Pak, sudah Pak. Pak Jo, monitor Pak Jo. Ya, Pak. Pak Jo, yang request Pak Jo kan dari mengetahui itu kan maksudnya Pak Jo minta 3 token kan, sesuai format sebelumnya kan Pak. Iya. Oh, ya Pak. Nah, kalau saran ini ya Pak,
Kan ini yang sudah berlaku di kantor PIK seperti ini, Pak. Kalau mungkin ada permintaan seperti itu, mungkin sebaiknya diskusi internal dulu, Pak. Karena nanti efeknya akan ke unit-unit yang lain gitu. Ya, ya Pak. Ini masukan aja ya Pak ya, bukan satu atensi yang harus ditindaklanjut gitu ya Pak. Kalau menurut saya sih lebih bagus diskusi Ya internal benar. dulu dan nggak usah diangkat di forum dulu Pak. Kira-kira gitu ya Pak. Ya oke Pak. Lanjut ada lagi Pak. Kalau misalnya udah nggak ada, biar kita tutup acara hari ini, acara trainingnya. Baik Pak, baik. Saya aman. Pabrik gimana? Nggak ada lagi. Lagi saya stop nih share-nya ya Pak. Oke Pak, sudah aman Pak. Oke. Oke Pak. Terima kasih Oke, waktunya Pak Ki. Oh, udah push ya. Belum Ya, Pak. makasih waktunya ya Pak. Mudah-mudahan lancar ya pakai GP-nya Pak. Kalau ada Oke kendala nanti Pak. kabar-kabarin Oke, aja Pak. Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Pak Edi aja Pak. Nanti paling kita japri Pak. Bakalan japri terus bakalannya. Ya kalau Japri, ya udah golas lah gitu kan. Mantap. Pak Jo. Tambah tebal Pak kumisnya Pak. Saya penasaran Pak Kris kok nggak muncul sampai sekarang kelihatan Tuh, mukanya. kan di belakang layar Pak. Muncul loh Pak. Si Pak Jo kangen itu Pak. Panas screenmu. Hah? Ini kamu tuh itu kameranya Pak. Itu. Kamu nanya kelihatan. Oh, udah keluar. Nah, itu Pak Kris. Itu mau ke Pak Kris. Senang semua kan. Oke ya, saya lanjut dulu ya. Oke Pak. Itu saya. Jadi untuk yang mil tunggu kabar selanjutnya ya. Soalnya temannya Pak Egi yang bakal training kita yang bagian mil. Oke ya. Siapa baik Pak. Terima kasih waktunya semua. Thank you ya semua ya. Ya, Pak. Nanti kalau ada masalah, japri saya boleh. Paling saya kalau misalnya nggak tahu sih japri Pak Egi. Ya, makasih ya semuanya ya. Ya, Pak. Ya. Itu siapa? Pak Kris. Thank you. Rocky nih Pak Krisnya nih. Nggak pernah lewat sini soalnya. Pak Egi, thank you ya Pak Egi. Makasih ya. Kita ke Jadi mana? Kita bubarin ya Pak Egi. Makasih ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Bubarin semuanya ya. Ya.